Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Selawat beserta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video pembelajaran Kimia kelas 12 semester ganjil. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini teman-teman bisa memahami materi yang akan saya sampaikan kali ini. Baik, tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita langsung ke materinya. Oke, kita sudah masuk ke laman judulnya. Namun sebelum itu saya berikan sebuah pertanyaan dulu. Pernahkah teman-teman memasak air sampai mendidih? Oke. Dan juga pernahkah teman-teman membandingkan yang mana yang lebih cepat mendidih antara air biasa dengan air yang dicampur dengan garam? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan membahas sebuah materi yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Di sini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Materi ini dipelajari di kelas 12 semester ganjil. Ini disusun oleh saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kompetensi dasarnya di sini ada menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Di sini ada penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang kedua ada membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, teman-teman pasti sudah mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit di kelas 10 semester 2. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang pertama menghitung konsentrasi larutan. Oke, pasti sudah mengenal apa itu konsentrasi. Tidak asing bagi kalian. Yang kedua, menghitung penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang keempat, menjelaskan hubungan sifat koligatif larutan dan konsentrasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sifat koligatif larutan, terlebih dahulu kita tahu apa itu sifat koligatif larutan. Di sini saya berikan pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Maksudnya di sini sifat koligatif larutan itu tidak bergantung jenis zat yang kita larutkan. Ya, tidak memandang apakah larutan gula ataukah garam, tetapi yang dilihat di sini adalah seberapa banyak partikel zat yang kita larutkan. Ya,
1 sendokkah ataukah 2 sendokkah, itu namanya konsentrasi atau banyaknya partikel yang kita larutkan ke dalam pelarut. Baik, kalau teman-teman sudah mengetahui pengertian dari sifat koligatif larutan, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsentrasi larutan atau besaran yang akan sering kita gunakan dalam perhitungan di materi sifat koligatif larutan. Yang pertama, fraksi mol. Di sini fraksi mol adalah perbandingan mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Ya, rumusnya XA sama dengan Na per Na plus Nb dan Xb sama dengan Nb per Na plus Nb. Ya, di sini kalau XA dan XB-nya kita jumlahkan akan menghasilkan 1 itu tetap ya. Nah, keterangannya XA itu fraksi mol terlarut, artinya zat yang dilarutkan. Kemudian XB-nya fraksi mol pelarut. Pelarut bisa air atau yang lain, biasanya pakai air. Selanjutnya Na itu jumlah mol zat terlarut. Nb jumlah mol pelarut. Selanjutnya di konsentrasi larutan yang kedua ada molalitas ya. Kalau kemarin sering kalian kenal tentang molaritas, sekarang ada molalitas. Ini bukan artinya salah kedek atau bahasa portal ya. Ya memang ini ada konsentrasi itu juga molalitas. Jadi molalitas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilogram atau 1000 gram pelarut. Ya kalau molaritas itu jumlah mol per volume. Kalau molalitas itu jumlah mol per massa pelarut dalam satuan kilogram. Atau bisa juga satuannya gram. Di sini rumusnya sebelumnya lambang dari molalitas itu M kecil. Ini ya, M sama dengan GR per MR dikali 1000 per P. P itu massa dari pelarutnya. Atau bisa juga dirumuskan M sama dengan N. N itu mol ya, biasa. N kecil dikali 1000 per P. 1000 itu jika nanti di soalnya satuannya gram. Ya. Tapi kalau di soalnya satuannya kilogram boleh enggak pakai 1000. Ya, di sini keterangannya M itu sama dengan molalitas larutan, lambangnya M atau satuannya molal. Kemudian GR itu massa zat terlarut. Ya biasa GR per MR itu rumus mol ya. GR itu massa zat terlarut, satuannya gram. Selanjutnya MR massa molekul relatif zat terlarut. Ya, ini sudah biasa kalian dengar, sudah sering kalian hitung juga. Kemudian ada V. V itu massa pelarut, satuannya gram. Ya bisa juga pakai kilogram. Tergantung kebutuhan yang biasa kalian pakai. Kemudian yang terakhir ada N itu mol, zat terlarut, satuannya mol ya. Sudah sering. Baik, sekarang kita ke contoh soalnya. Yang pertama contoh soal tentang fraksi mol. Sini ada soal larutan glukosa dibuat dengan melarutkan 27 gram glukosa. Sini MR dari glukosanya 180 dalam 250 gram air. Ya, MR dari air itu 18. Ini soalnya hitung fraksi mol
glukosa, artinya fraksi mol zat yang terlarut, itu lambangnya adalah XA di rumus tadi. Ya, kita coba jawab. Di sini yang diketahui pertama ada massa glukosa 27 gram. Kemudian MR dari glukosa 180. Massa airnya 250 gram. Kemudian MR dari airnya 18. Yang ditanyakan adalah XA atau fraksi mol zat terlarut. Ya, dilihat lagi rumusnya tadi. Ya, ini rumusnya adalah XA sama dengan Na per Na plus Nb. Ya. Sebelum kita menghitung fraksi mol glukosanya atau fraksi mol zat terlarutnya, terlebih dahulu kita menghitung jumlah mol dari keduanya, baik glukosa maupun air. Ya, pertama kita hitung jumlah mol dari glukosanya. Biasa rumus mol itu diingat lagi bahwa GR per MR atau massa per MR, massa molekul relatif. Ya, sini rumus jumlah mol zat terlarut, rumusnya adalah massa glukosa per MR dari glukosa. Massa glukosanya 27 gram per MR dari glukosanya 180, sehingga nanti kalau dibagi menghasilkan 0,15 mol. Selanjutnya untuk jumlah mol dari pelarutnya atau air, rumusnya sama, tinggal diganti massa pelarut. Sini massa air per MR air, massa airnya 250 per MR air 18. Kalau dibagi hasilnya 13,89 mol. Oke. Kalau sudah ketemu jumlah mol masing-masing, kita langsung ke rumus awalnya. Kita masukkan ke rumusnya, ya. Oke. Kita masukkan Na-nya di sini 0,15, ya ini. Kemudian Na 0,15 plus Nb-nya 13,89. Ya, pertama jumlahkan yang di bawah. Hasilnya 14,04 yang di bawah. Kemudian dibagi. Nanti hasilnya 0,011. Ya. Jadi fraksi mol dari glukosa itu adalah 0,011. Ya, caranya begitu. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal tentang molalitas. Ya. Sini soalnya tentukan kemolalan 0,4 mol HCl. Ya, HCl itu asam klorida dalam 5 kg air. Ya, lihat di sini massa airnya adalah bersatuan kilogram. Ya. Kita coba jawab. Yang pertama diketahui ada mol dari zat terlarut 0,4 mol. Massa pelarutnya 5 kg, ya. Bisa diubah menjadi gram atau tidak diubah juga boleh. Saya di sini mengubahnya menjadi satuan gram. Ya, kilogram ke gram itu dikali 1000, berarti nanti 5 kg itu sama dengan 5000 gram. Oke, yang ditanyakan molalitas dari HCl. Ya, rumus molalitas ada dua tadi ya. Ada M sama dengan GR per MR kali 1000 per P. Ada juga M sama dengan N kali 1000 per V. Ya, karena di sini diketahui mol ya. Di sini diketahui mol, kita pakai rumus yang kedua. M sama dengan N dikali 1000 per V. Ya, tinggal dimasukkan saja, molnya sudah ada. Ya, molnya 0,4 ini. Kemudian massa pelarutnya 5 kg atau sama dengan 5000 gram.
Ya, saya masukkan 5.000 gram. Nanti kalau dikalikan 0,4 kali 1000 dibagi 5.000 hasilnya 0,08 molal. Ya, simpel begitu caranya untuk molalitas. Oke, sekarang kita masuk ke materi intinya tentang sifat koligatif larutan. Sini ada dua poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya, ingat kembali apa itu larutan non-elektrolit ya di kelas 10. Yang kedua ada larutan elektrolit. Ya, sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu ada dua, ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi yang membedakannya nanti eh, ionisasinya. Kalau larutan non-elektrolit tidak terionisasi di dalam pelarut, kalau larutan elektrolit kuat itu terionisasi sempurna atau alfanya sama dengan 1. Kalau lemah, elektrolit lemah itu terionisasi sebagian. Alfanya nanti lebih dari 0 kurang dari 1. Ya, seperti itu diingat kembali. Pertama kita bahas dulu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya. Yang pertama ada nama penurunan tekanan uap, lambangnya delta V besar. Ini rumusnya delta V sama dengan V derajat min V. Yang kedua delta V sama dengan X terlarut. X itu fraksi mol zat terlarut dikali V derajat. Untuk mencari tekanan uap zat terlarutnya bisa pakai rumus X atau fraksi mol larut dikali V derajat. V derajat itu tekanan uap pelarut murni ya. Yang kedua, kenaikan titik didih. Ini lambangnya delta TB. Rumusnya delta TB sama dengan TBL ya. Lambangnya begini, TBL itu titik didih zat terlarut atau titik didih larutannya dikurangi TB derajat. TB derajat itu titik didih pelarut murni. Atau bisa juga dirumuskan dengan delta TB sama dengan M dikali KB. M itu molalitas, KB-nya tetapan titik didih larutan. Yang ketiga, penurunan titik beku. Lambangnya delta TF. Ya, rumusnya sama, tinggal diganti F-nya saja. Delta TF sama dengan TF derajat. Itu TF derajat itu titik beku pelarut murni dikurangi TFL. TFL itu titik beku larutan. Ya. Kita bisa juga dirumuskan dengan delta TF sama dengan M dikali KF. M tetap molalitas, KF-nya tetapan titik beku larutan. Yang terakhir ada tekanan osmosis, lambangnya V. Ya, ini kita pakai rumus gas ideal. V sama dengan nRT per volume. N itu mol, R-nya nanti tetapan gas ideal, T-nya suhu mutlak, V-nya volume ya, P. Atau P juga dirumuskan dengan MRT. M itu molaritas. Ya, karena rumusnya diambil dari N per V-nya, disederhanakan menjadi molaritas. Ini ya. Ya, hasilnya nanti molaritas. Oke. Saya berikan keterangannya, delta V itu penurunan tekanan uap larutan. Kemudian V itu tekanan uap larutan. V
derajatnya tekanan uap pelarut murni. X ya sudah tadi itu fraksi mol. Delta TB kenaikan titik didih larutan. Ya satuannya derajat Celcius. TBL titik didih larutan satuannya derajat Celcius. TB derajat titik didih pelarut murni satuannya juga derajat Celcius. M itu molalitas satuannya molal. KB tetapan kenaikan titik didih satuannya derajat Celcius per molal. Delta TF itu penurunan titik beku ya satuannya derajat Celcius. TFL titik beku larutan satuannya derajat Celcius. TF derajat itu titik beku pelarut murni itu derajat Celcius. KF tetapan penurunan titik beku satuannya derajat Celcius per molal. Ya, Pi tekanan osmosis larutan satuannya ATM ya, atmosfer. N jumlah mol zat terlarut satuannya mol. Kemudian R besar itu tetapan gas ideal itu nilainya tetap ya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. V itu volume larutan satuannya liter. T suhu mutlak atau suhu absolut satuannya Kelvin. Ya kalau nanti di soal satuannya Celcius harus diubah menjadi Kelvin. M besar molaritas larutan satuannya molar. Oke. Kemudian yang kedua kita bahas sifat koligatif larutan elektrolit. Ya, kalau tadi non elektrolit sekarang larutan elektrolit. Sama, yang pertama ada penurunan tekanan uap delta V. Ya, rumusnya delta V sama dengan P derajat dikurangi V. Kemudian delta juga bisa dirumuskan dengan X telarut dikali V derajat dikali I. Ya, bedanya ada tambahan I kecilnya di sini ya. Untuk larutan non elektrolit tidak menggunakan I. Kalau di sifat koligatif larutan elektrolit itu kita menggunakan I kecil. Ya. Untuk V sama dengan X pelarut dikali V derajat. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Ya, ini rumusnya delta TB sama dengan yang tadi untuk larutan non elektrolit. Delta TB sama dengan TBL min TB derajat. Kemudian bisa juga dirumuskan dengan M dikali KB dikali I. Ada I-nya di sini. Ya, itu saja bedanya. Ya. Penurunan titik beku atau delta TF. Ini rumusnya delta TF sama dengan TF derajat min TFL. Atau dirumuskan juga delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Kemudian yang keempat, tekanan osmosis lambangnya V. Ya, rumusnya sama seperti tadi. Tinggal tambahkan I-nya. Ya, di sini ada I-nya. Ya, I itu dirumuskan dengan 1 plus N min 1 dikali alfa. Ya. Jadi keterangannya I itu adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff. Kemudian N-nya di sini jumlah ion yang dihasilkan. Karena larutan elektrolit itu kalau dimasukkan ke dalam pelarut, dia akan terionisasi, membentuk ion-ion. Ya. Jadi berapa jumlah ionnya nanti itu hasil atau nilai dari N-nya. Ya. Lebih jelasnya kita coba bahas contoh soal
tentang sifat koligatif larutan baik yang elektrolit maupun non-elektrolit. Oke, soal yang pertama, larutan urea dibuat dengan mencampurkan 15 gram urea, mR urea itu 60. Di sini dimasukkan ke dalam 500 gram air. Soalnya tentukan yang pertama titik didih larutan. Sini sudah ada Kb airnya 0,52 derajat Celcius per molal. Yang kedua, titik beku larutan, Kf airnya 1,86 derajat Celcius per molal. Yang cuma itu. Kita coba jawab. Pertama, karena di soalnya belum diketahui molalitasnya, terlebih dahulu kita cari dulu molalitasnya karena nanti kita pakai di rumusnya. Rumus molalitas Gr per mR kali 1000 per P. Ya, kita masukkan langsung massa dari ureanya 15, mR ureanya 60 dikali 1000 per massa pelarutnya di sini 500 gram, kita masukkan ke sini 500 gram. Ya, kalau dihitung nanti hasilnya 0,5 molal. Ya, molalitasnya sudah kita dapatkan. Kita langsung hitung titik didih larutan yang pertama. Ya, tuh. Ini titik didih larutan, lambangnya TBL ya. Lambangnya TBL. Pertama, kita hitung dulu kenaikan titik didihnya. Rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB. Ya, kita hitung, masukkan molalitasnya 0,5, KB-nya sudah ada, ini 0,52, kita masukkan 0,52, kalau dikalikan nanti hasilnya 0,26 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didihnya nanti 0,26 derajat Celcius. Oke. Di sini sudah kita dapatkan nilai dari kenaikan titik didihnya. Sekarang kita cari titik didih larutan ureanya. Kita pakai rumus yang kedua. Delta TB sama dengan TBL min TB derajat. Ya, delta TB-nya sudah kita dapatkan tadi 0,26. Yang kita cari adalah TBL-nya. Kemudian jadi pertanyaannya di sini TB derajatnya dari mana kita dapatkan begitu ya. Di sini TB derajat keterangannya tadi titik didih pelarut ya. Dalam hal ini adalah air ya. Titik didih air itu diingat 100 derajat Celcius itu tetap ya. Kita masukkan 0,26 untuk kenaikan titik didihnya. Yang kita cari adalah TBL, titik didih air itu 100, kita masukkan 100. Ya, tinggal dipindah ruaskan saja. Kalau dicari TBL berarti 100-nya pindah ruas. 100-nya pindah ruas ke sini nanti berubah menjadi positif ya. Awalnya negatif berubah menjadi positif. Ya, tinggal dijumlahkan 100 ditambah 0,26 nanti sama dengan 100,26 derajat Celcius. Jadi titik didih larutan ureanya 100,26 derajat Celcius. Ada kenaikan titik didih sebesar 0,26. Oke. Selanjutnya kita hitung titik beku larutan urea atau dilambangkan dengan TFL. Caranya sama dengan yang titik didih. Kita cari dulu penurunan titik bekunya. Sini rumusnya delta TF sama dengan M molalitas dikali KF. Ya. Kita masukkan molalitasnya sudah ada 0,5. Kita masukkan 0,5.
KF-nya 1,86, kita masukkan ke sini 1,86. Kalau dikalikan nanti hasilnya 0,93 derajat Celcius. Ini adalah penurunan titik bekunya 0,93 derajat Celcius. Ya, karena di sini yang ditanyakan titik beku larutan, kita hitung dengan menggunakan rumus yang selanjutnya. Delta TF sama dengan TF derajat min TFL. Ya, delta TF-nya sudah ada 0,93. TF derajatnya, ya, ini adalah titik beku dari pelarutnya atau air di sini. Jadi diingat titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius, itu tetap. Ya, yang ditanyakan di sini TFL. Kita masukkan dulu. Delta TF-nya 0,93. Titik beku airnya 0 derajat Celcius dikurangi TFL. Ya, kita pindah ruas jadi bentuknya seperti ini. Kalau dicari TFL, pindah ruas 0 min 0,93. Ya, kalau dikurangi nanti hasilnya negatif 0,93 derajat Celcius. Jadi titik beku larutannya adalah negatif 0,93 derajat Celcius. Ya, ada penurunan sebesar 0,93. Awalnya 0, turun menjadi 0,93 derajat Celcius. Ya, seperti itu caranya. Selanjutnya contoh soal yang kedua ini tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Kalau tadi non elektrolit, sekarang elektrolit. Ya, ingat kembali yang termasuk larutan non elektrolit itu yang mana, dan larutan elektrolitnya itu diingat kembali. Soalnya natrium hidroksida 20 gram. Natrium hidroksida itu lambangnya diingat NaOH. Ini termasuk larutan elektrolit kuat. Dilarutkan dalam 500 gram air pada suhu 27 derajat Celcius. Jika larutan tersebut terionisasi sempurna, ya di sini kata kuncinya ada terionisasi sempurna, artinya dia termasuk elektrolit kuat. Kalau dia terionisasi sempurna itu nanti alfanya sama dengan 1, ya, itu ingat. Selanjutnya soalnya hitung titik didih larutan, titik beku larutan, dan tekanan osmosis larutan tersebut. Jika volume setelah dicampur adalah 0,5 liter. Ya, sudah ada KF airnya 1,86, KB airnya 0,52, ada massa atom relatif Na 23, oksigen 16, dan hidrogennya 1. Ya, kita coba jawab. Kita pertama menghitung massa molekul relatif dari natrium hidroksida. Caranya dijumlahkan seluruhnya tergantung dari jumlah tiap-tiap atom di sini, karena kebetulan di sini jumlahnya sama-sama 1 semuanya. Berarti kalau dikalikan 1 ya tetap 23, 16 dan 1. Tinggal dijumlahkan nanti hasilnya 40. Oke. Selanjutnya kita hitung molalitasnya. Di sini rumusnya tetap GR per MR kali 1000 per V. Kita masukkan massa dari NaOH adalah 20 gram, ya ini. Kemudian per MR dari NaOH itu 40, ya dari sini. Dikali 1000 per 500. 500 ini massa airnya, ya, massa pelarut di sini. Dari soalnya 500 gram air. Ini kalau dihitung nanti menghasilkan 1 molal. Ya. Selanjutnya, ya, karena kalau di larutan elektrolit
kita menggunakan faktor Van Hoff, perlu kita cari dulu nilai dari faktor Van Hoff-nya atau I. I di sini tadi rumusnya 1 plus N min 1 dikali alfa. Ya, tinggal dimasukkan satunya tetap plus N-nya di sini 2. Ya, dari mana 2? Karena nanti kalau NaOH ini kita ionisasikan akan menghasilkan Na plus plus OH min. Ada Na plus dan OH min. Ada 2 ion. Nanti jumlah ion yang dihasilkan itu 2. Ya, berarti N-nya nanti 2. Dikurangi 1 dikali 1. Dari mana 1 di sini? Alfa itu sama dengan 1 karena NaOH itu termasuk larutan elektrolit kuat. Dari soalnya sudah ada clue-nya. Di sini ada terionisasi sempurna. Berarti kalau terionisasi sempurna itu alfanya sama dengan 1. Ya. Kalau dihitung nanti hasilnya 2. Oke, selanjutnya pertama kita hitung titik didih larutannya. Rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Yaitu diingat kalau larutan elektrolit itu ada faktor Van Hoff I-nya di sini. Oke. Kita masukkan molalitasnya 1. KB-nya dari soalnya ini 0,52 dikali 2 karena faktor Van Hoff-nya 2. Ini kalau dihitung menghasilkan 1,04 derajat Celcius. Ini adalah kenaikan titik didih larutannya. Selanjutnya, kalau sudah ketemu kenaikan titik didihnya, tinggal kita hitung titik didih larutannya dengan menggunakan rumus ini. Ya, tinggal dimasukkan delta TB-nya 1,04. Yang kita cari TBL, titik didih air itu 100. Tinggal dipindah ruas. Hasilnya nanti 101,04 derajat Celcius. Jadi titik di larutan natrium hidroksidanya adalah 101,04 derajat Celcius. Selanjutnya titik beku larutan. Ya, lambangnya TFL. Caranya sama. Ya, rumusnya delta TF sama dengan M dikali KF dikali I untuk mencari penurunan titik bekunya. Kita masukkan molalitasnya 1, KF-nya 1,86 ya dari soalnya ini. I-nya 2. Ya, kalau dikalikan semuanya menghasilkan 3,72 derajat Celcius. Ini adalah penurunan titik bekunya. Selanjutnya kita hitung titik beku larutannya ya dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Tinggal dimasukkan saja 3,72 untuk delta TF-nya. Kemudian titik beku airnya itu 0 derajat Celcius. Yang kita cari adalah TFL. Tinggal dipindah ruas. TFL sama dengan 0 min 3,72 sama dengan negatif 3,72 derajat Celcius. Jadi titik beku larutannya berarti min 3,72 derajat Celcius. Ya. Yang terakhir, tekanan osmosis, lambangnya V. Ya, rumusnya adalah ya ini pertama saya cari dulu jumlah molnya. Ya, rumus mol itu GR per MR sama dengan tinggal dimasukkan massa dari NaOH 20 dimasukkan MR-nya 40 ya. Kalau dibagi nanti hasilnya 0,5 mol. Ya. Setelah itu kita masuk ke rumus tekanan osmosis.
V sama dengan nRT dikali I per volume. Ya, volumenya sudah ada. Kemudian N-nya sudah kita dapatkan. R itu tetapan gas ideal, nilainya tetap 0,082. T-nya di sini 27 derajat Celcius. Ya. Untuk di tekanan osmosis, T itu satuannya Kelvin, berarti karena di sini satuannya Celcius, kita ubah menjadi Kelvin. Jadi ingat kembali cara mengubah derajat Celcius menjadi Kelvin itu ditambah 273 ya, berarti 273 tambah 27 itu sama dengan 300 Kelvin. Tinggal dimasukkan. Ini 0,5, 0,82, 300, ini satuan untuk suhunya karena sudah ditambahkan 273. I-nya 2 dibagi volumenya di sini sudah ada 0,5. Ya. Kalau dihitung nanti hasilnya 49,2 atm. Seperti itu. Baik, kalau teman-teman sudah paham mengenai materi sifat koligatif larutan, teman-teman coba kerjakan. Ada 3 soal. Ini tidak jauh beda dengan contoh soal yang tadi. Ya, yang pertama, urea 30 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Jika Kf sama dengan 1,86, titik beku larutan urea tersebut adalah. Yang kedua, sebanyak 2,34 gram NaCl dimasukkan ke dalam bejana berisi 500 ml air. Suhunya 27 derajat Celcius. Pertanyaannya, tekanan osmosis larutan tersebut adalah. Di sini sudah ada AR masing-masing atom. Yang ketiga, bila Kb sama dengan 0,5 digunakan untuk menaikkan titik didih 250 gram air menjadi 100,1 derajat Celcius. Pertanyaannya, jumlah gula MR dari gula itu 342. Jumlah gula yang harus ditambahkan adalah. Ya, silakan teman-teman coba jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami materi yang saya sampaikan. Ya, oke teman-teman, itu saja materi sifat koligatif larutan yang saya buat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, kritik dan saran saya harapkan supaya saya bisa membuat video pembelajaran lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.